Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Tiokopi seperti dikejar hantu saja rasanya, kemana-mana tidak nyaman. Apa gerangan yang membuatnya seperti itu? Yuk dapatkan jawabannya di video berikut ini. Adalah satu hal yang luar biasa begitu kita mengetahui bahwa kusir gerobak itu nyatanya adalah seorang nenek berambut putih berpakaian rombeng penuh tambalan. Di bagian belakang gerobak terdapat timbunan jerami kering. Meskipun kuda-kuda penarik gerobak itu telah lari kencang sekali, namun si nenek masih saja terus mendera punggung binatang-binatang ini dengan cambuknya. Ya, cetar! Sehingga kedua kuda tersebut lari laksana dikejar setan. Di sebelah depan kini kelihatan daerah pegunungan yang menghitam dalam kegelapan malam. Inilah yang dikenal dengan nama Huntiongsan. Memasuki daerah pegunungan yang di sana sini terdapat jurang batu dalam dan terjal. Si nenek bukannya memperlambat lari gerobak, malah seperti orang kesetanan kembali, dia mencabuk kuda-kuda penarik gerobak itu. Ya, cetak! Siapakah adanya nenek-nenek yang demikian hebat dan berani luar biasa mengemudikan gerobak di jalan buruk berbahaya dan dalam gelap gulitannya malam begitu rupa? Untuk mengetahuinya, mari kita ikuti saja kemana tujuan dua bangka misterius ini. Kira-kira 2 kali peminuman teh, si nenek sampai ke puncak Huntiongsan. Sebuah tembok menjulang hampir 10 tombak tingginya. Bagian atasnya ditancapi dengan tombak-tombak besi. Di salah satu bagian dari tembok ini terdapat sebuah pintu gerbang bercat kuning yang pada kiri kanannya ada buah arca harimau tengah mendekam terbuat dari emas murni. Meskipun belum diketahui bangunan atau apa yang ada di belakang tembok tinggi tersebut, namun sudah dapat diduga kiranya puncak Huntiongsan inilah markas Huntianghaumo atau siluman harimau dari gunung Huntiong. Si nenek berambut putih hentikan gerobaknya di depan pintu gerbang kuning. Dengan gerakan cepat dan enteng, dia melompat turun lalu bergerak mendekati arca harimau emas di sebelah kiri. Salah satu jari tangannya dipergunakan hendak menekan mata arca harimau emas yang sebelah kanan. Namun sebelum itu dilakukannya, tiba-tiba didengarnya suara besiur dan ketika memandang berkeliling si nenek jadi melengak. Hah? 3 orang kakek-kakek berpakaian paderi dilihatnya, tahu-tahu sudah mengurungnya. Padri dari mana malam-malam buta begini? Masih gentayangan di luaran. Si nenek membentak bengis. Sepasang matanya menyorot galap. Padri yang di tengah yang berambut panjang sedang 2 kawannya sama-sama berkepala gundul menyeringai dan keluarkan suara tertawa. Suara tertawanya ini perlahan saja, tetapi si nenek rambut putih merasakan seolah-olah ada satu kekuatan gaib yang mendorong dadanya, hingga saja tidak lekas-lekas tegukan kuda-kuda kedua kakinya, pastilah dia akan terhuyung-huyung beberapa langkah. Persialan ini nyatanya memiliki tenaga dalam yang bisa disalurkan lewat suara. Membatin nenek rambut putih dan melirik pada 2 padri lainnya sambil menimbang-nimbang sampai setinggi mana pula kehebatan yang 2 ini. Padri berambut panjang mendongak ke langit, keluarkan sebuah buli-buli kecil berisi anggur dan blek, blek, blek.
Setelah meneguk minuman itu 3 kali berturut-turut dan menyimpan buli-buli kembali di balik jubahnya, dengan masih mendongak dia membuka mulut dan berkata, ada ujar-ujar yang mengatakan, hutang budi bayar budi, hutang nyawa dibayar nyawa. Kalian ini padri-padri gila dari mana sampai kesasar kemari? Tahukah kalian apa artinya jika ada orang-orang luar yang berani menginjakan kaki di puncak Huntiongsan ini? Padri rambut gondrong kembali tertawa, sementara kedua kawannya tampak tidak sabaran. Kami datang kemari bukan untuk mencari segala tahu, tapi guna menagih hutang nyawa. Beberapa waktu yang lalu, kau telah membunuh seorang padri dari Xiao Limsi secara kejam tanpa sebab lantaran. Karenanya, pantas hari ini kau mempertanggungjawabkannya. Nenek rambut putih mendongak dan tertawa panjang. Sambil berkacak pinggang, dia berkata, di puncak Huntiongsan ini ada satu ketentuan. Siapa-siapa orang luar yang berani naik kemari berarti bos bisa datang, tak bisa pulang. Segala macam aturan bisa saja dibuat, tapi yang kami perlukan adalah nyawa busukmu, menyauti padri botak di sebelah kanan. Namanya Tekbun. Si nenek rambut putih kembali mengubah suara tertawa. Nyali kalian sungguh besar. Apakah kalian akan maju berbarengan atau sendiri-sendiri? Bagi manusia laktat macam kau, mengapa harus memakai segala macam aturan? Sentak padri rambut gondrong, namanya Hua Keng. Bagus. Dengan demikian, aku tak membutuhkan waktu lama untuk menyingkirkan kalian bertiga. Memang sudah lama juga puncak Huntiongsan ini tidak dibasuh dengan darah padri tengik macam kalian. Huntiongsan, padri botak sebelah kiri dan bernama Teknyo. Sudah lama kami mendengar nama Huntionghomo. Hari ini agaknya sudah layak nama itu dikubur untuk selama-lamanya. Dan kau warga komplotan terkutuk itu yang bakal mampus duluan. Padri keparat, jangan kelewat tak kabur ya. Makan jariku ini. Berteriak si nenek rambut putih dan jentikan 5 jari tangan kanannya. 5 larik sinar hijau berkiblat. Ilmu jari kelabang hijau. Teriak padri Tekbun kaget. Lekas penyingkir. Tapi peringatannya itu terlambat. Di sampingnya terdengar jeritan padri Teknyo. Berpaling ke samping, kelihatan padri Teknyo terbanting ke tanah. Sebagian tubuhnya menjadi hijau gelap, sedang kepalanya hancur. Otak dan darah berhamburan. Dan ini untuk kalian berdua. Seru si nenek rambut putih saya jentikan lagi-lagi jari tangan kanannya. Kembali 5 larik sinar hijau menderu ke arah 2 padri dari Xiao Limsi. Tapi sekali ini serangan itu tidak menemui sasarannya, bahkan mendapat sambutan perlawanan yang hebat. Begitu melihat 5 larik sinar hijau datang menyerang, padri Hua Keng melompat ke samping. Saya kebutkan lengan jubahnya. Seladik angin deras mendorong tubuh si nenek, membuat dia terhuyung beberapa langkah, sedang bagian dari serangan ilmu jari kelabang hijaunya terdorong ke samping. Di lain bagian, begitu melihat serangan, padri gondrong Tekbun keluarkan buli-buli anggurnya, teguk 3 kali berturut-turut, kemudian menyuburkan minuman ke depan. Meskipun cuma anggur, namun disemburkannya dengan kekuatan tenaga dalam yang ampuh, maka serangan benda cair itu amat berbahaya. Sebagian dari ilmu jari kelabang hijau bukan saja musnah, malah semburan anggur itu terus menerobos dan menerpa tubuh si nenek rambut putih. Perempuan tua ini melengah kaget menyaksikan bagaimana pakaian rombengnya menjadi bolong seperti disundut rokok. Kulit tubuhnya menggerayang ngilu, namun untung saja dia mempunyai semacam ilmu kebal hingga dia tidak menderita luka. Baik padri Hua Keng maupun Tekbun
diam-diam merasa kaget menyaksikan bagaimana semburan anggur yang mengenai lawan hanya sanggup merobek pakaiannya saja. Maka berbisiklah Padri Taekwon pada kawannya yang ternyata lebih tua. "Wah, King Tuako, kita harus hati-hati. Tampaknya lawan bukan dari tingkat sembarangan." Habis berbisik begitu, Taekwon berikan isyarat dan kedua Padri klan Xiao Lim Si ini kemudian menyebut pula serentak dengan hebatnya. Hah! Nenek rambut putih rupanya sudah mengukur pula tingkat kepandaian lawan yang tua ini. Sejak dulu, padri-padri dari Xiao Lim Si memang terkenal kehebatannya. Karenanya, dalam menghadapi dua lawan tangguh itu, si nenek keluarkan jurus-jurus terhebat dari ilmu silat siluman harimau yang dipelajarinya dari ketua Hun Tiong Haumo. Serangan dua padri Xiao Lim Si menggebu-gebu tiada olah-olah hebatnya. Setelah berkelebatan cepat selama dua jurus di mana masing-masing pihak banyak dapat mengintai kelemahan dan kelangan musuh, di jurus ketiga si nenek rambut putih membuka serangan dengan keluarkan jurus yang bernama Dian Hung Hau Hong atau awan naga angin harimau. Bagaimana kelanjutan pertarungan seorang nenek dengan dua padri ini? Temukan keseruannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh iya, bagi para kisanak yang ingin baca online ataupun offline Wiro Sableng dan novel silat lainnya, bisa mengunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.